saja penerima insentif tadi juga disebutkan, namun di sini dilihat bahwa wajib pajak yang memenuhi kriteria memiliki kode clue tertentu tadi sebagaimana lampiran 1 PMK, kemudian telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT atau juga telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat, baik itu penyelenggara, pengusaha, atau PDKB atau pengusaha di kawasan berikat, merangkap juga penyelenggara di kawasan berikat. Kemudian mengajukan permohonan surat keterangan bebas, ini harus diajukan. Bagaimana caranya? Tentu saja diajukan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id, kemudian melampirkan keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan perusahaan yang mendapat fasilitas KITE. Kemudian juga melampirkan keputusan Menteri Keuangan mengenai izin terkait kawasan berikat. Ini untuk Pak WP yang khusus di kawasan berikat. Pembebasan ini, SKB ini berlaku sejak tanggal SKB terbit sampai dengan 30 September 2020. Nah, Kepala KPP menerbitkan SKB penghutang bebas saldo impor apabila wajib pajak tersebut memenuhi kriteria. Dan KPP menolak memberikan surat penolakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kriteria. Formulirnya terlihat seperti itu dalam sebelah kanan dan ini ada di PMK nomor 44. Kemudian ada kewajiban wajib pajak yang mendapatkan pembebasan PPh pasal 20 impor, yaitu wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh pasal 22 impor setiap 3 bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Kemudian menyampaikan laporan yang paling lambat tanggal 20 Juli 2020 untuk masa pajak April sampai dengan Juni 2020. Kemudian 20 Oktober 2020 untuk masa pajak Juli sampai dengan September, jadi per 3 bulan. Kemudian kita juga mendetail insentif pajak tentang pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%. Ini 30% sangat banyak. Siapa saja penerima insentif? Ini wajib pajak yang memenuhi kriteria memiliki kode klasifikasi lapangan usaha atau clue tertentu sebagaimana lampiran N Peraturan Menteri Keuangan tersebut, kemudian telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT, atau telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat, yaitu dari penyelenggara, pengusaha, PDKB, kemudian juga merangkap penyelenggara di kawasan berikat. Kemudian menyampaikan pemberitahuan pengurangan sebesar 30% dari angsuran PPh pasal 25 yang seharusnya terhutang. Bagaimana tentang pemberitahuan pengurangannya? Wajib pajak menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Kemudian pengurangan berlaku sejak masa pajak pemberitahuan sampai dengan masa pajak September 2020. Jadi Pak ini hanya sampai dengan September. Jika wajib pajak tidak memenuhi kriteria, Kepala KPP menerbitkan surat pemberitahuan juga tidak berhak mendapat pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 karena tadi ada batasan-batasan clue dan lain-lain. Kemudian kewajiban apa yang harus dilakukan untuk yang memanfaatkan pengurangan angsuran PPh pasal 25? Wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 setiap 3 bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Kemudian disampaikan laporan paling lambat tanggal 20 Juli 2020 untuk masa pajak April sampai dengan Juni 2020, kemudian 20 Oktober 2020 untuk masa pajak Juli sampai dengan September 2020. Tentu saja nanti banyak memberikan pertanyaan.
silakan saja. Nah ini kemudian insentif berikutnya yaitu insentif terakhir nih atau insentif yang itu pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai. Ini kalau di Batam sedikit sekali, hanya ada kalau di Kepri sekitaran pulau-pulau di luar Batam. Sebagai PKP berisiko rendah bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar dan meminta restitusi paling banyak 5 miliar rupiah. Penerima insentifnya siapa saja? Yaitu memiliki clue WP tertentu, yaitu WP pusat maupun cabang, sebagaimana lampiran 1 PMK. Kemudian telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE, atau juga telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat. Dan tentu saja menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar atau restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak 5 miliar rupiah. Selanjutnya, dan pemberian insentifnya bagaimana? Ini wajib pajak yang memenuhi kriteria dan menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah. Kemudian SPT masa PPN termasuk kebetulan SPT masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi masa pajak sejak berlakunya PMK ini sampai dengan masa pajak September 2020 dan disampaikan paling lama untuk yang terakhir 31 Oktober 2020. Bagaimana kriteria PKP berisiko rendah? Diberikan pendahuluan berdasarkan tertentu meliputi PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah. Jadi kalau bukan yang termasuk penetapan ini tidak perlu mengajukan penetapan. Kemudian Dirjen Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah. PKP memiliki clue tertentu sebagaimana lampiran 1, yang ini kemudian ada fasilitas KITE atau izin terkait kawasan berikat yang masih berlaku saat penyampaian SPT lebih bayar restitusi. Tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak, penyerahan kepada pungut PPN dan penyerahan yang tidak pungut PPN ini bukan persyaratan. Ini di dalam PMK nomor 44 ini ada ketentuan peralihan atau penutup, yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 22 impor, PPh pasal 25, insentif berdasarkan PMK 23 atau garis miring PMK titik 03 tahun 2020 tetap dapat dimanfaatkan sehingga tidak perlu menyampaikan kembali pemberitahuan permohonan berdasarkan PMK 44 PM atau PMK tersebut. Jadi yang sudah memanfaatkan PMK 23 tidak perlu menyampaikan permohonan kembali. Sedangkan untuk penyampaian laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, kemudian PPh pasal 22 impor ini SKB, kemudian atau pengurangan besar angsuran PPh pasal 25 dilakukan berdasarkan PMK. Untuk selanjutnya berdasarkan PMK 44, ini karena PMK 23 tersebut dicabut. Nah, kemudian juga disampaikan juga bagaimana cara mengakses, tadi sampaikan saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id ini. Kunjungi dulu lamannya www.pajak.go.id dan klik tombol login di pojok kanan atas, lalu masukkan NPWP Bapak atau perusahaan, password, dan kemudian ada kode keamanan atau CAPTCHA. Kemudian yang kedua, pilih tab layanan dan klik pada ikon
KSWP. Terus scroll ke bawah dan pada bagian profile pemenuhan kewajiban saya, lalu pilih jenis insentif yang ingin dimanfaatkan. Jadi ONU ini insentif ini bisa dimanfaatkan, boleh tidak dimanfaatkan. Jadi ini sangat tergantung kepada wajib pajak tersebut. Di dalam sebagai tambahan, tindak lanjut dari PMK nomor 44 ini adalah SE 29 garis miring PC garis miring 2020 atau SE Dirjen Pajak, mengingat insentif pajak berdasarkan PMK 44 garis miring PMK 03 2020 ini diberikan untuk masa pajak April sampai dengan September 2020, sedangkan PMK tersebut sudah mendekati akhir bulan April 2020, bahkan sekarang kita sosialisasi ini sudah lewat, dan mempertimbangkan proses deployment sistem aplikasi online, maka DJP mengambil kebijakan sebagai berikut. Untuk PPh pasal 21 DTP dan PPh pasal 25 tadi, pengurangan 30%, insentif PPh pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh pasal 25 tetap dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk masa pajak April 2020 dengan syarat penyampaian pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh pasal 21 DTP telah dilakukan paling lambat tanggal 20 Mei 2020. Jadi waduh sekalian, kita pas sekali, saya berterima kasih nih kepada Kadin penyelenggaraan sosialisasi ini, karena ini belum terlambat, jadi masih kita baru menyampaikan tanggal 8, jadi ini masih ada waktu. Jadi kemudian penyampaian pemberitahuan pemanfaatan insentif pengurangan angsuran biaya pasal 25 telah dilakukan paling lambat tanggal 15 Mei 2020. Dan untuk PPh final, peraturan pemerintah nomor 23, ini wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh final 0,5% UMKM dapat memanfaatkan insentif PPh final itu DTP, jadi ditanggung pemerintah semuanya untuk masa pajak April 2020 dengan mengajukan surat keterangan PP 23 sebelum penyampaian laporan realisasi PPh final DTP paling lambat tanggal 20 Mei 2020. Jadi itu kita terima kasih sekali lagi kepada Kadin dan semua penyelenggara. Kita belum terlambat ini karena masih berlaku semuanya. Dan karena ini kita juga di musim virus COVID-19, ini kurangi risiko tertular melalui dengan sering mencuci tangan, kemudian menutup mulut dan hidung dengan masker, kemudian juga gunakan hand sanitizer, juga jaga jarak 1 meter, hindari menyentuh wajah dan hindari bersalaman. Dan tag dari Direktorat Jenderal Pajak bahwa tentu saja pajak kuat Indonesia maju. Tentu saja karena ini penyelenggaranya Kadin, kuat Indonesia juga maju. Demikian dari saya yang dapat saya sampaikan, dan nanti silakan dilakukan skala moderator, apakah bagaimana acara tersebut atau dengan melakukan diskusi atau tanya jawab. Tentu saja kami akan bisa menerima apabila nanti ada pertanyaan yang belum bisa saya sampaikan sekarang, mungkin dicatat dulu. Kalau Bapak Ibu dan tidak keberatan, disampaikan nomor handphonenya. Tentu saja nanti Bapak Ibu sebagai wajib pajak, tentu saja ini kan mempunyai akun representatif, akan dihubungi akun representatif, atau mungkin di sini juga ada bapak-bapak kepala kantor yang siap mendengarkan dan siap menerima aspirasi atau ada mungkin pertanyaan-pertanyaan yang
menyangkut wajib pajak yang terdaftar di KPP-nya. Yaitu ada KPP Madya Batam, KPP Pratama Batam Utara, KPP Pratama Batam Selatan, yang ada di KPP Pratama Tanjung Pinang, KPP Pratama Bintan, dan terakhir itu ada KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. Demikian yang sementara yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya kembalikan waktu lagi kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kakanwil, Pak Slamet. Setelah kita menjelaskan paparan yang sangat jelas, singkat tapi padat, mengingat memang waktu kita dan juga memang ya dengan adanya online ini kita sedikit berkomunikasi agak terganggu. Tetapi kami sangat jelas sekali. Tadi ada 5 kesimpulan di dalam PMK 44. Tadi disampaikan Pak Kanwil itu 1062 perusahaan KLU, klasifikasi lapangan usaha, perusahaan yang mendapatkan insentif pajak. Insentifnya ada 5. Yang pertama yaitu insentif PPh pasal 21, yaitu pajak karyawan yang ditanggung pemerintah. Artinya gaji karyawan tidak perlu dipotong pajak lagi. Tetapi karyawan menerima bersih gajinya dengan syarat total gaji selama setahun itu 200 juta. Kalau di atas 200 juta, perhitungannya seperti biasa. Nah, insentif yang kedua yaitu insentif untuk UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang selama ini kalau UMKM membayar pajak itu 0,5% dari penjualannya atau pendapatannya. Nah, pada saat sekarang ini, dari masa April sampai dengan September 2020, insentif 0,5% ini tidak perlu dibayarkan lagi, tetapi ditanggung pemerintah. Nah, yang ketiga, yaitu untuk angsuran PPh pasal 25. Nah, biasanya perusahaan setiap bulan itu ada cicilan PPh pasal 25. Nah, di sini berdasarkan PMK 44, angsuran PPh pasal 25 tadi yang telah disampaikan Pak Kanwil, itu mendapatkan fasilitas pengurangan sebesar 30%. 30% ya. Nah, terus insentif yang keempat, yaitu insentif PPh pasal 22 import yang dibebaskan. Jadi, apabila kita ada import barang, kita tidak perlu bayar PPh pasal 22. Tetapi di Batam tidak berlaku karena di Batam kita FTZ. Yang kelima yaitu fasilitas pengembalian PPN pendahuluan dengan restitusi nilainya 5M. Jadi otomatis kalau ada restitusi di bawah 5M, maka otomatis bisa dikembalikan tanpa melalui prosedur pemeriksaan. Tetapi kebetulan Batam FTZ, banyak perusahaan-perusahaan di Batam yang tidak terdaftar sebagai PKP. Nah, itulah insentif-insentif di dalam PMK 44 yang cukup jelas tadi disampaikan. Nah, mungkin kita akan masukin sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab mungkin saya akan memberikan satu slot itu ada 3 penanya. Nah, penanya nanti tolong sebutkan nama, mungkin asalnya dan perusahaannya. Karena saya melihat di sini maksimum di Zoom kita hanya 100 saja, 100 orang. Padahal tadi banyak permintaan lagi untuk masuk tetapi tidak bisa masuk. Jadi kita akan batasi pertanyaan-pertanyaan untuk, dan peserta juga berasal dari luar Batam, ada juga yang dari Jakarta, dari Pekanbaru, dari Padang. Nah, mudah-mudahan acara pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, saya akan membuka sesi pertanyaan yaitu untuk 3 orang pertama. Tadi saya dapat pesan itu penanya pertama yaitu Pak Helman Juwono. Mungkin Pak Helman Juwono kami persilakan untuk bertanya. Halo. Ya, mohon maaf Pak, tadi terputus komunikasi kita, saluran online kita. Silakan dilanjut Pak, mohon diulang. Ya. Oke, baik. Kita sudah masukin, tadi saya sudah simpulkan Pak Slamet dari pembicaraan paparan Bapak. Nah, sekarang kita masuk di sesi tanya-jawab. Tanya-jawab yang pertama yaitu kami persilakan Pak Helman Juwono.
Pak Herman? Atau kita lanjutin dulu ke penanya yang kedua. Penanya yang kedua itu Pak Agustri, kami persilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya mengenai fasilitas-fasilitas pajak yang dapat diterima. Ya, sorry Pak, sebutkan nama lengkap dan dari mana Pak? Halo, nama saya Agustri Sumardi. Saya dari anggota Kadin juga, sebagai kontab bidang perpajakan Kadin Kota Batam, sekaligus sebagai Wakil Ketua Cabang IKPI Batam, dan mungkin untuk sementara sebagai PLT juga. Kebetulan kita juga turut berduka cita atas telah berpulang pada Allah SWT, Ketua IKPI Cabang Batam kita, Ibu Erma. Jadi untuk sementara ini, saya sebagai PLT-nya Ketua Cabang IKPI Batam. Baik, terkait dengan PMK 44 ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Kanwil yang sudah luar biasa tadi menyampaikan pemaparan yang cukup singkat, jelas, dan padat. Namun ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan terkait dengan insentif pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Yang pertama adalah berdasarkan PMK 44 tahun 2020, pada bagian insentif PPh final, berdasarkan peraturan pemerintah 23/2018, pada pasal 7, dijelaskan bahwa wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id disertai dengan lampiran SSP atau kode billing. Nah, pertanyaannya adalah dalam menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu ini, seperti apa model pelaporannya? Apakah di e-filing atau di mana? Karena saya belum lihat sampai sejauh ini bentuk untuk laporannya seperti apa. Mungkin tadi harus ulang pada waktu pemaparan Pak Kanwil, saya belum jelas melihat bagaimana mode bentuk form dari untuk PPh final yang ditanggung oleh pemerintah sendiri itu untuk dilaporkan atau dalam realisasinya dilaporkan dalam laman tertentu. Yang kedua, terkait dengan insentif pajak PPh final, itu kategori ada yang UMKM. Nah, di satu sisi bahwa saya mempunyai ada klien juga di pelayaran nih Pak. Pelayaran ini sangat terdampak sekali, khususnya yang berlayar ke Malaysia ataupun domestik juga kan ditutup nih Pak. Sudah tidak ada aktivitas. Sementara di sini insentif ini untuk PPh final terkait dengan UMKM. Apakah bisa juga menggunakan fasilitas untuk mendapat fasilitas tidak dipungut PPh finalnya untuk masa April sampai dengan September ini. Selanjutnya yang poin ketiga adalah untuk memperoleh surat keterangan ini Pak. Untuk memperoleh surat keterangan apakah perusahaan pelayaran pun melalui laman www.pajak.go.id di laman yang KSWP yang mana satu, sehingga kami bisa mengajukan untuk membuat surat keterangan tersebut. Dan yang terakhir adalah bagi yang akan perusahaan mengajukan SKTDN, SKTD PPN, dan SKB PPh pasal 22 impor atas penyerahan barang di kawasan bebas nih Pak. Apa sama juga mendapatkan fasilitas untuk
tidak dipungut PPh pasal 22 dan pembebasan PPN importnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Agus atas ada 4 pertanyaan yang lumayan detail. Kita lanjutkan mungkin untuk penanya yang kedua, yaitu kami persilakan mungkin Pak Herman Juwono dari Jakarta. Pak Herman mungkin perlu di-unmute dulu, Pak Herman. Oke. Silakan Pak Herman. Sudah dengar. Sudah masuk. Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Ketum Kadin Kepulauan Riau, Bapak Makruh, Ketum Kadin Batam, Bapak Jadi Raja Guguk, kemudian Bapak Kakanwil Slamet dan Bapak Muljadi sendiri. Saya adalah Herman Juwono, Wakil Ketua Komtab Pajak Kadin Indonesia dan juga sebagai Ketua Umum Perkopi, Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia. Saya memang tidak mengajukan pertanyaan dan kembali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak kepada panitia bahwa saya diundang di webinar ini dan saya memang tidak mengajukan pertanyaan, tapi saya mau melaporkan kepada Bapak-Bapak semua bahwa Kadin Indonesia sangat mengapresiasi otoritas ya setelah COVID-19 ini segelontor kebijakan otoritas itu dikeluarkan. Nah, dalam kaitan ini kita sekarang sangat mengetahui bagaimana fungsi pajak yang selama ini fungsi pajak sebagai fungsi budgeter, tetapi sekarang lebih menonjol kepada fungsi reguler. Itu yang memang pertama. Dan Kadin Indonesia memang kembali lagi sangat mengapresiasi peraturan-peraturan atau kebijakan perpajakan relatif sangat banyak dan terakhir dengan PMK 44 yang tadi dijelaskan oleh Bapak Kakanwil. Oleh karena itu Kadin merasa perlu bahwa sosialisasi harus juga secara intens itu disampaikan kepada masyarakat pebisnis dalam hal ini wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Oleh karena itu, keputusan Ketum Kadin Indonesia melakukan suatu kerjasama. Kadin Indonesia melakukan kerjasama dengan DDTC Fiska Research yang menyelenggarakan suatu kanal kolaborasi yang telah kita siarkan dari awal April sampai dengan sekarang dengan 23 artikel. Dan dalam 23 artikel itu sudah dilihat lebih dari 180.000 pembaca. Ini saya mau laporkan kepada Bapak Kakanwil bahwa ini adalah upaya atau partisipasi Kadin Indonesia bagaimana segelontor peraturan kebijakan yang begitu banyak. Nah, memang dalam waktu singkat memang harus diketahui oleh wajib pajak, termasuk tadi yang ditanyakan bagaimana sih bentuk formulir pelaporan dan sebagainya. Nah, tentunya dengan membuka kanal kolaborasi ini dapat membantu wajib pajak, khususnya juga pebisnis, dan termasuk juga wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Ini yang saya mau sampaikan, dan kemudian saya mohon kepada Bapak Kakanwil bahwa dapat ditingkatkan yang disebut dengan bagaimana memberikan sosialisasi. Dan saya tahu kan tentu ada fungsi P2 Humasnya di sana, karena memang bagaimanapun ini harus diketahui dalam waktu singkat, tapi saya juga percaya bahwa wajib pajak juga terkena dampak yang sangat serius. Oleh karena itu mereka juga secara intens ya akan memanfaatkan apakah yang disebut dengan suatu insentif
ini disebut satu keringanan dan sebagainya yang begitu banyak diberikan oleh pemerintah, karena memang pemerintah dalam hal ini otoritas mengetahui dampaknya yang begitu masif atas wabah COVID-19. Demikian saja Pak yang saya mau sampaikan, Bapak Ketum Kadin Kepulauan Riau, Batam, dan Bapak Kakanwil dan seluruh staf. Saya terima kasih diberi kesempatan ini, dan inilah yang saya mau sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hilman. Rupanya peserta dari Jakarta, Ketua Umum Perkopi, dan juga Wakil Ketua Kadin Indonesia di bidang perpajakan. Ya, terima kasih atas masukan dan mungkin sarannya. Mungkin kita lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga mungkin kami persilahkan Pak Julianto yang dari Tanjung Pinang. Oke, selamat siang Pak Mulya, Pak Mul dan teman Pak Kakan dan semuanya. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera. Nah, saya Julianto dari Tanjung Pinang. Kebetulan saya di bidang agen properti. Dan mohon maaf tadi karena terputus jaringan, saya ingin bertanya, apakah agen properti mendapatkan keringanan seperti kayak pajak 23? Yang waktu kita terima komisi itu kan dari dipotong pajak. Apakah itu mendapatkan salah satu bagian daripada kebijakan pajak? Itu pertama. Kedua yang saya ingin tanyakan, apakah dengan kita manfaatkan setiap kebijakan keringanan dari pajak sekarang ini, apakah ke depan akan disorot oleh kantor pajak? Demikian pertanyaan saya, Pak Muli. Oke. Halo? Ya, baik. Terima kasih Pak Julianto yang tadi memberikan 2 pertanyaan. Baik, kita jelas semua. Mungkin silakan Pak Kakanwil. Pertanyaan pertama yaitu dari Pak Agustri. Yang pertama itu realisasi PVA final, pelaporannya. Yang kedua, insentif terhadap UMKM pelayaran. Yang ketiga, bagaimana memperoleh surat keterangan. Yang keempat itu SKTD, PPN, SKB, PPA Pasal 22 import. Mungkin kami persilakan dari Pak Kakanwil dan tim untuk menjawabnya. Jadi pertanyaan Pak Agustri, WP menyampaikan laporan di laman djp.bw.pajak.id bagaimana model pelaporan, terus kemudian laman peraturan tadi juga terima kasih sudah disampaikan juga oleh Pak Herman tadi bahwa memang ini untuk laman pelaporan ini menunya masih dalam konstruksi. Pelaporan di laman tersebut nantinya akan bisa mengupload kode billing atau SSB tadi yang ada ditulis atau di tahun pemerintah itu DTP atau sesuai X PMK 44. Nah ini tadi Pak Tri pertanyaannya ini ada juga di channel dengan Kadin juga ada pertanyaan ini sama persis, dan itu ada di situ masih dalam posisi. Kemudian dalam waktu dekat kita bisa untuk memenuhinya. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang UMKM, insentif UMKM sama pelayaran. Terkait dengan pelayaran. Ya, intinya apabila memang wajib pajak itu ada di dalam kriteria clue yang ada tercantum di dalam PMK 44 tersebut, itu artinya wajib pajak boleh memanfaatkan. Ada atau tidak di situ. Jadi apabila memang itu tidak ada, jadi memang tidak diberikan. Artinya belum ada insentif yang dapat. Jadi itu mudah-mudahan sih dicek lagi Pak Agus apakah jangan-jangan sudah masuk di situ. Kalau belum berarti memang belum bisa diberikan. Yang ketiga mengenai surat keterangan, ini juga sama tadi dengan pertanyaan pertama. SKET ini nantinya akan dapat dilakukan secara mandiri melalui laman tadi. Kemudian tadi sudah saya jelaskan melalui
menu info, KSWP, dan ada validasi otomatis, kemudian WP nanti akan menerima produk hukum. Kalau surat terang udah bisa Pak, udah bisa. Hanya nanti yang masih dalam konstruksi adalah masalah pelaporannya saja. Ini surat terang sudah ada tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang SKT di PPN, di FTZ, karena ini kayaknya sudah lama ya, artinya sudah bisa nih, sudah bisa dilakukan, karena SKTD ini ini untuk perusahaan biasanya Sibiat itu yang minta SKTD ke kami, dan itu sudah kita berikan. Namun demikian coba nanti saya cek lagi kepada KPP yang ada di Batam, Madya, Batam Utara, Batam Selatan, apakah masih manual, tapi seharusnya sih tidak manual, karena di Indonesia juga di luar Batam atau di luar Kepri juga sudah secara digital. Kemudian terima kasih kepada Pak Herman yang telah mensupport kami dari Jakarta dan mengikuti webinar ini. Kami jadi semangat Pak, dan tentu saja saya tadi juga sudah berterima kasih kepada Kadin Kepri dengan inisiator Ketua Kadin Batam bahwa ini ada acara ini sangat senang sekali. Mudah-mudahan nanti dengan organisasi-organisasi yang semacam ini yang kira-kira dia mempunyai masa untuk disampaikan kepada masyarakat wajib pajak ini bisa lakukan sosialisasi lagi. Pokoknya kami terbuka untuk dimintakan sosialisasi aturan, cara penyampaian dan pelayanan. Kemudian Pak Julianto, ini menarik Pak Julianto mengenai insentif bagi wajib pajak properti terkait dengan PPh pasal 23. Ini kalau saya teliti ini memang belum ada atau tidak ada di dalam PMK 44 tersebut. Jadi belum bisa diberikan insentif, karena ini berarti dianggap tidak terlalu terdampak dengan COVID-19 ini. Ada kemudian berikutnya adalah statement yang sangat menarik. Atau Wahyu Lianto nanti secara detail boleh ditanyakan kepada AR-nya atau kepada kepala KPP yang ada di sini, semua ada di situ. Boleh ditanyakan. Jadi untuk Tanjung Pinang nanti ada kepala KPP Tanjung Pinang, atau mungkin kalau wilayahnya di Bintan ada Pak Eko, kepala KPP Pratama Bintan. Namun ada masalah yang menarik dan saya lihat juga dari beberapa pertanyaan di dalam chat. Bagaimana sih wajib pajak memanfaatkan ini? Apakah nanti akan disorot atau sebaliknya? Apabila wajib pajak tidak memanfaatkan ini, apakah juga akan disorot? Jadi untuk standar pengawasan kami adalah sama, baik wajib pajak yang memanfaatkan atau tidak memanfaatkan itu adalah sama. Artinya intinya adalah self assessment. Apabila memanfaatkan, kami tentu saja ada kewajiban dari wajib pajak untuk menyampaikan laporan. Gitu. Nah, kalau tidak memanfaatkan tentu saja ya seperti normal saja. Jadi tidak ada apakah itu harus disorot. Nah, kita ini manfaatkan, ini berarti kita tunggu laporannya. Itu saja, karena punya kewajiban. Kalau tidak lapor berarti dianggap nanti tidak memanfaatkan. Dan itu yang dapat kami sampaikan. Jadi tidak ada wajib pajak ekstra kami sorot atau wajib pajak tidak ekstra kami. Tentu saja semua pengawasannya adalah sama oleh kepala KPP yang ada berdasarkan wilayah kerjanya masing-masing. Mungkin ada lagi Pak, satu lagi yang bertanya lagi. Sudah Pak, untuk sesi yang pertama ini Pak Slamet sudah jawab semua. Mungkin saya rasa kita sudah jelas. Ya, dari mungkin kalau begitu saya lanjutkan untuk sesi yang kedua. Kalau bisa ada 3 penanya lagi. Nah, masing-masing boleh bertanya nanti untuk angkat tangan atau bikin mute.
Nah, tadi ada pertanyaan satu dari Pak Sahrial, itu dari PT McDermott. Mungkin Pak Sahrial, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Jadi, Kadin Batam, yang telah meluncurkan webinar pertama. Mudah-mudahan COVID segera berakhir dan kita ketemu tatap muka dengan dekat ya Pak Jadi dan rekan-rekan Kadin yang lain. Saya Pak Slamet ingin bertanya soal PMK yang terbaru ini. Ya akhirnya karyawan kami begitu banyak bertanya dengan kami soal adanya insentif pajak yang tidak ditanggung negara ini. Jadi setelah saya telusuri PMK-nya, kemudian saya pelajari clue-nya, klasifikasi lapangan usaha, kemudian saya lihat, saya hanya menduga clue itu sama dengan KLBI, Pak ya. KLBI, jadi kalau kita itu di 29 sekian, kalau di clue itu ada 29 juga, tapi cuma tiga line aja yang 29 dan kita tidak masuk di sana. Ya memang kemudian dari penjelasan Bapak, antara lain perusahaan yang bisa menerima insentif itu antara lain tadi ya clue tadi, kemudian terdaftar di kawasan berikat, kemudian satu lagi WP kita ya, dan memang kita tidak masuk di sana. Kalau kami ini di kawasan Batu Ampar ini ya artinya memang kawasan berikat ya, tapi kawasan secara area khusus kan tidak kami di Batu Ampar. Jadi itu Pak, jadi sebenarnya sih ya tadi Bapak menyampaikan ada perusahaan yang terdampak, ada yang tidak terdampak. Ya mungkin itu relatif sekali Pak ya. Mungkin kalau saya tangkap tadi ada dari properti itu mungkin tidak terdampak begitu ya. Tapi kalau propertinya tidak terjual, ekonomi masyarakat juga sekarang menahan semua, otomatis kan rumah juga tidak dibeli orang ya. Sementara propertinya sudah dibangun dan sebagainya. Nah, kalau di kami alhamdulillah sampai sekarang ini memang belum berpengaruh, hanya produktivitas saja yang agak tidak sama seperti sebelumnya. Ya jumlah karyawan kami juga masih 5.000. Cuman cara mereka bekerja tentu dengan jarak COVID, prevention protokol COVID ini juga jarak, banyak karyawan dirumahkan, banyak yang cuti. Tentu prosesnya tidak sama dengan hari-hari sebelumnya, walaupun kita tetap beroperasi. Nah, jadi apakah memang betul clue itu KLBI, kemudian apakah memang hanya syaratnya, karena kita tahu kan gaji sampai dengan 200 juta, ya mereka bervariasi sih kebutuhannya Pak ya, dan mereka memang berharap ya kalau ada insentif pajak dalam April September ini, apalagi di THR ini kalau misalnya tidak ada pajak bagi mereka yang menerimanya saat ini kan sangat bermanfaat sekali. Dan saya dengan tim saya sih sudah diskusi kemarin 2 hari yang lalu soal PMK ini, dan jawaban Bapak saat ini akan bermanfaat yang saya akan share dengan tim kita di McDermott. Terima kasih Pak, saya cukupi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Pak Sahrial pertanyaannya mengenai KLU dan KLBI. Mungkin kita lanjut kepada penanya yang kedua, kalau memang ada. Kami persilakan kalau mau langsung di-unmute aja. Ini ada satu penanya yang dari Facebook, Pak Kanwil. Ini ada satu penanya dari Facebook, karena dia tidak bisa ikut join di Zoom ini karena sudah penuh. Karena kebetulan kita juga ada live di Facebook. Nah, pertanyaannya itu dia dari anggota Kadin Jawa Timur. Pertanyaannya,
bagaimana menyampaikan pelaporan untuk tanggal 15 atau tanggal 20 Mei melalui saluran DJP dan ditujukan ke bagian mana? Melalui saluran DJP apa dan ditujukan ke bagian mana? Nah, itu pertanyaan dari Pak Yulianto Kis, anggota Kadin Jawa Timur. Itu penanya yang kedua. Mungkin kalau ada penanya yang ketiga, saya persilahkan. Baik, selamat pagi. Ya. Pak Mulyadi, bisa dengar suara saya? Bisa, tolong sebutkan nama dan dari mana, Pak? Nama saya Sendro dari KJA Kota Medan. Yang saya hormati, selamat pagi dan salam sejahtera bagi Ketum Kadin baik dari Kepulauan Riau dan Batam, dan ada di sini Kakan Will dan Pak Mulyadi sendiri. Saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Bapak Agus tadi ya. Jadi saya sudah mulai paham dengan penjelasan dari Bapak Kanwil tadi. Yang saya ingin tanyakan itu bagaimana, ini kan mengingat ini sudah sangat dekat waktunya, SSP-nya itu tadi ada dibilang dibubuhi PPh final DTP X PMK. Apakah itu saya harus masukkan di bagian uraian? Itu pertanyaan yang pertama ya. Kemudian yang kedua, untuk PPh 21 DTP-nya itu kan harus isi NTPN ya Pak ya. Jadi itu isi kodenya di ISPT-nya bagaimana? Apakah saya isi dengan kode-kode tersendiri atau bagaimana? Kemudian yang ketiga saya juga mau lanjutkan bagaimana laporan realisasinya? Dilampirkan melalui e-filing PDF atau melalui rumah dokumen atau IKSWP, bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sendo. Pak, luar biasa peserta Zoom kita ini ada di mana-mana di seluruh Indonesia Pak Kanwil. Nah, ini ada 3 pertanyaan lagi ya dari Pak Sarial, Pak Julianto, dan Pak Sendo. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Kanwil. Halo, Pak, suaranya Pak. Ya. Oke. Pak Mulyadi, jadi terima kasih juga tadi sudah ada yang nanya juga, kemudian ada nanya tadi masih ada kelanjutannya. Nah ini kita jawab juga melalui chat secara normatif tertulis di dalam chat ada. Nah tadi pertanyaan dari Pak Sarial, dia bertanya namanya dalam penegasan ini ya memang itulah yang tertulis di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 tersebut. Terima kasih untuk kesadarannya dan KLBI. Clue dengan KLBI memang agak-agak mirip. Namun kita ngeceknya ada di di waktu kartu pendaftaran ya, kartu pendaftaran NPWP. Clue-nya tuh di situ jelas clue-nya apabila memang clue-nya itu sama dengan apa yang ada di dalam PMK 44, ya itulah yang mendapat insentif. Jadi di surat keterangan terdaftar di SKT itu yang untuk menjadikan pedoman saja itu ada di SKT, ada di PMK 44, berarti dia mendapatkan insentif. Itu yang menjadi dasar. Terima kasih atas supportnya Pak Sarial, dan kemudian juga tadi ada pertanyaan Pak El Sendro dari KJA. Oh ya, tadi ini sama dengan Pak Agus, cara pelaporannya tadi ya, pelaporannya dulu, kemudian untuk SSP atau kode billing tadi, ini kodenya itu 99 ini 18 kali, ya 18 kali itu kodenya ada di situ. Kemudian tadi selanjutnya adalah bagaimana penulisan atau cap ditanggung pemerintah gitu kan, mana yang mau diambil inisiatif itu ada di keterangan juga boleh, di keterangan di situ, di urean itu boleh cap, boleh ditulis tangan itu.
Nah, tentang bagaimana cara uploadnya, ini kita konstruksinya itu masih dalam konstruksi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kantor pusat ini sudah bisa melakukan ini. Mudah-mudahan nanti saya cek lagi apakah hari ini sudah bisa atau belum. Itu jadi dicek terus isinya di laman itu juga, di laman www.pajak.id seperti prosedur-prosedur tersebut. Jadi nanti tinggal upload aja. Lagi jawabannya ada dicek. Dan ini untuk lebih jelasnya jawabannya kami sampaikan tertulis ada di chat ini, chat sebelah kanan itu kalau Bapak dan Ibu sekalian ingin melihat. Itu kira-kira Pak Mulyadi, masih ada yang kurang? Saya rasa cukup jelas ya, para penanya sekalian. Ya, mungkin saya masuk sesi terakhir, kalau enggak kita tutup ya. Karena mengingat waktu juga sudah mau jam 11. Kalau boleh, oke. Maaf, potong Pak, slide tadi kira-kira bisa di-sharing ke chat kita nggak Pak, slide yang Pak Slamet sampaikan? Sudah ya? Tadi sudah disampaikan Pak ya. Oke, baik, makasih. Ya, nanti dilihat Pak, nanti slide-nya kita sudah bagikan nanti. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan lain, kalau yang lebih detail, seperti tadi Pak Kanwil sampaikan, boleh nanti di-emailkan ke Kadin, nanti Kadin akan menyampaikan suratnya kepada Pak Kanwil, atau IKPI juga boleh. Nanti kami akan menyampaikan ke Pak Kanwil dan tim, nanti dari Pak Kanwil akan meneruskan langsung ke masing-masing penanya. Jadi mohon disertakan nama, alamat email, ya, kalau ada pertanyaan. Mungkin ada sesi terakhir, kalau tidak ada nanti kita tutup masing-masing closing statement. Oke, baik, tidak ada ya. Baik, tadi setelah kita mendengarkan secara jelas paparan dari Pak Kanwil dan tim, bahwa Direktorat Jenderal Pajak benar-benar mau meringankan beban pengusaha dan pekerja, tanpa memikirkan target penerimaan pajak 2020. Nah, padahal kita tahu pendapatan negara 83,54% bersumber dari pajak, seperti yang Pak Kanwil sampaikan. Maka dari itu, kita semua pengusaha, UMKM pekerja, patut apresiasi. Dan saatnya kita menjadi pahlawan dengan menjadi wajib pajak yang patuh serta taat ke depannya. Jadi wajib pajak yang patuh serta taat ke depannya. Setelah kita mendapatkan insentif. Mungkin sebelum kita tutup, saya perlu closing statement dari masing-masing. Mungkin dari Pak Ketum, setelah mendengarkan paparan-paparan tadi, Pak Ketum mungkin ada closing statement-nya. Waktu dan tempat, silakan Pak Ketum. Ya, terima kasih semuanya. Bagi kita ini sangat berharga sekali semuanya. Dan saya berharap bukan kali ini aja, mungkin nanti setelah pasca COVID, mudah-mudahan ada pertemuan secara langsung. Karena kita sebagai taat pajak dan kita sebagai anak bangsa wajib melakukan taat pajak. Dan saya berharap pertemuan-pertemuan beginian tidak berlangsung hanya begini saja, ada terus kita bangun kebersamaan supaya bagaimana membangun negeri ini, membangun bangsa ini, membangun Kepri ini melalui pajak terus kita genjot. Tetapi pada intinya kami memohon juga kepada para aparatur di pajak, Pak Kanwil, supaya pelaku-pelaku UKM dan dunia usaha banyak support, dipermudah. Jangan kami jadikan ajang pajak juga, ada keseimbangan. Kami sebagai taat pajak juga diberikan intensif yang lebih murah lagi, karena semua dunia sekarang recovery akan install ulang untuk masalah perpajakannya ini. Dan Kadin Kepri apresiasi dengan Pak Kanwil. Kami berharap supaya nanti ke depan program-program Kadin, apa yang dilakukan Kadin disupport banyak oleh Pak Kanwil. Demikian, saya rasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga Pak Ketum. Kami mungkin terima ini Pak Jadi, luar biasa webinar kita pada hari ini. Rupanya dari seluruh Indonesia, inisiasi yang luar biasa dari Pak Jadi. Mungkin tanggapan Pak Jadi atas pertemuan pada pagi hari ini, closing. Baik,
Terima kasih Pak Mol serta Bapak sekalian. Dalam kesempatan ini atas nama Kadin, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Pak Kakanwil, Pak Slamet Sutanto, yang didampingi oleh rekan-rekan dari Kepala KPP hampir seluruh Kepulauan Riau ya, di Kepulauan Riau ikut serta, dan tentunya yang sudah kita dapatkan informasi ini menjadi raga buat kita untuk menghadapi kondisi ekonomi dampak COVID-19 ini. Kami sebagai induk organisasi Kadin, tugas kami adalah bagaimana tetap mendorong agar dunia usaha tetap berjalan, sekalipun memang kondisi ini kurang baik, kurang memihak. Bagaimana mendorong juga supaya pemerintah memberikan lebih banyak lagi insentif, khususnya terhadap kebijakan-kebijakan dalam hal mendorong ekosistem dunia usaha yang lebih baik di Kepulauan Riau, khususnya di Batam, karena Batam yang sangat menopang pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau. Kita berharap pertemuan ini bukan yang pertama ya, mungkin bisa berikutnya Pak Kakanwil, nanti barangkali bisa saja nanti ada informasi dari Direktorat Jenderal Pajak, sehingga hubungan kita antara Direktur Pajak dengan wajib pajak terbuka. Kita berharap Direktur Pajak seperti petani anggur ya. Jadi tugasnya bukan hanya pohon anggur tumbuh dan berbuah, tapi bagaimana buahnya rasa manis dan bisa dinikmati oleh banyak pihak. Jadi kalau petaninya subur, tanahnya subur, tentunya petani akan memberikan atau pengusaha memberikan wajib pajaknya sesuai dengan ketentuannya. Kita berharap bisa bekerjasama, saling terbuka, saling sinergi, bisa sama-sama membangun Batam, Kepulauan Riau, dan Indonesia. Pak Ketua Umum Kadin Kepri mau menambahin Pak Mol? Ada ya, baik, silakan. Iya, saya berharap nanti Senin, Pak Kakanwil juga mengikuti apa yang kita akan lakukan. Apa nama Ketua? Oh ya, launching BBK murah. Ya. Ini akan diikutin teman-teman saya di Amerika juga, di Eropa, karena seperti tadi saya ulang waktu pembukaan, bahwa ada investasi yang di Cina, berapa negara yang akan keluar dari Cina. Jadi kami, Kadin bersama Kadin Kabupaten Kota, BBK Batam Bintan Karimun, akan melonceng sebuah produk Kadin, Batam Kepri Murah, BBK Murah, di mana kami akan menyiapkan sebuah infrastruktur lahan untuk investasi yang dari Cina mau keluar, masuk ke Batam, akan memberi free selama 5 tahun. Nah, kalau pajaknya dikasih free juga, seperti apa yang dilakukan Kadin ini, wah ini luar biasa. Tetapi itu kan ada di Tech Holiday ya, dengan nilai investasi 500 miliar. Kami juga mengusulkan kepada Pak Menko nantinya, untuk supaya Tech Holiday itu supaya diturunkan dari 500 miliar menjadi ya 100 miliar atau 200 miliar gitu. Kira-kira begitu Pak Dirjen ya, Pajak ya? Ya. Kira-kira ada bikin tambahan saya. Pak, makasih. Oke, lanjut Pak Mul. Baik, terima kasih Pak Ketum dan Pak Ketua Kadin. Ya, mungkin tadi setelah kita dengarkan, ya mudah-mudahan Pak Kanwil bisa join kita di hari Senin. Mungkin sebelum kita tutup, kami ingin dengar juga closing statement dari Pak Kakanwil tentang pertemuan pada pagi hari ini. Pak Kanwil, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada Kadin Kepri, Kadin Batam, panitia seluruhnya, kemudian juga moderator atas penyelenggaraan webinar kali ini, dan kami siap untuk menyelenggarkan webinar yang lain. Tentang masalah sosialisasi perpajakan maupun peraturannya. Bapak Ibu sekalian, apabila memang ada hal yang kurang jelas tentang clue ini tadi, clue-nya ini mana nih, setengah-setengah boleh ditanyakan langsung kepada kepala kantor tadi Pak Sarial, silakan ditanyakan Pak kantor. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa ada teleponnya juga, melalui telepon boleh, melalui email boleh,
Dan tadi setuju dengan Pak Mulyadi, pertanyaan-pertanyaan sampaikan ke email, tentu saja kami akan berikan jawaban secepatnya. Dan seperti bagaimana kita ketahui bahwa pajak adalah sumber utama penerimaan negara dan merupakan bentuk partisipasi kita bersama-sama membantu pemerintah menanggulangi penyebaran virus corona dan membantu sesama kita, khususnya mereka yang paling terdampak wabah COVID-19. Marilah kita beri dukungan terbaik dengan tidak menunda kewajiban membayar dan melaporkan pajak, karena pajak yang dibayarkan sangat diperlukan untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang saat ini juga diperlukan dalam penanganan dan pencegahan virus COVID-19. Mari kita tunjukkan kepedulian bagi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kakanwil. Kami dari Kadin Kota Batam, Kadin Kepri, IKPI, mengucapkan terima kasih kepada Pak Kakanwil dan seluruh kepala kantor yang mengikuti acara pada pagi hari ini, dan juga kepala bidang dan staf daripada Pak Kakanwil. Kami juga mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan, serta juga mohon maaf tadi banyak partisipan yang ingin bergabung, tetapi karena Zoom jumlahnya terbatas sampai 100, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi banyak yang mengikuti secara live di Facebook dan memberikan pertanyaan. Mungkin dari kami, dari moderator itu saja. Saya kembalikan kepada MC, Mas Angga. Terima kasih Pak Mulyadi Jaya, juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Samsud Nantio, juga Pak Ahmad Maruf Maulana, dan juga Pak Jadi Raja Gugup. Ini mungkin yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Insya Allah kita akan ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kehadiran semua yang sudah bergabung dan semua materi sudah bisa diunduh. Saya Angga Wijaya langsung pamit undur. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Donald. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Sehat selalu. Ya, terima kasih Pak Yoyono, terima kasih Pak Kakanwil. Terima kasih Pak Kakanwil. Ron. Lama-lama mau selesai. Dadang, Pak Indrian, Eko, Pak Amin, Pak Bambang, terima kasih. Mas, keren Pak Nul. Thank you.